Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pelajaran Al-Quran Hadis memasukin bab 4, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Siapa yang tahu yatim? Yatim ini berasal dari kata yutmun yang artinya kesendirian. Sedangkan menurut syara atau istilah, yang dinamakan dengan seorang anak yatim adalah seseorang anak atau seorang anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya sebelum ia balik. Itu yang disebut dengan yatim. Nah, batas disebut yatim itu sampai ketika anak ini sudah balik dan sudah dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, sudah bisa nyari uang sendiri, maka sudah tidak disebut dengan yatim lagi. Selain yatim, ada juga yang disebut dengan piatu. Apa itu piatu? Piatu itu adalah seorang anak yang sudah ditinggal meninggal oleh ibunya. Nah, kalau yatim itu tadi kan bapaknya, dan kalau piatu ini ibunya. Dan bagaimana kalau sudah meninggal dua-duanya? Kalau sudah meninggal dua-duanya disebutnya yatim piatu. Salah satu contoh anak yatim yaitu suri teladan kita semua umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim ketika masih berada di dalam kandungan. Nah, jadi Nabi Muhammad dilahirkan sudah menjadi yatim. Jadi kita harus menyayangi anak yatim. Kenapa? Karena penderitaannya itu lebih besar daripada yang lainnya. Kok bisa lebih besar sih, Bu? Ya, karena seseorang yang telah ditinggalkan itu berarti ia telah kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Konteksnya di sini bukan hanya yatim ya, tapi juga piatu. Mau itu yatim ataupun piatu, mereka sama-sama harus kita sayangi. Apalagi yang sudah menjadi yatim piatu, berarti mereka telah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kalian bagi yang masih memiliki ayah dan ibu. Turutin apa kata ayah dan ibu. Jangan pernah membentak dan jangan pernah melawan yang diperintahkan oleh ayah dan ibu. Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan bagi orang yang menyayangi anak yatim, maka nanti kelak di surga akan diposisikan dekat dengan Nabi Muhammad. Seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, jadinya kalian harus menyayangi anak yatim dan piatu. Untuk selanjutnya kita akan bacakan hadis tentang menyayangi anak yatim. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu Bukhari. Selanjutnya kita akan bacakan arti perkata dari hadis tersebut. Berikut arti hadis perkatanya. Pertama, An Sahl bin Sa'ad Qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna wa kafirul yatimi, saya dan orang yang memelihara anak yatim, fi, di dalam al-jannah, surga, hakadha, seperti ini. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha. Wa asyara, beliau mengisyaratkan bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farroja bainahuma syainan, serta merenggangkan keduanya. Artinya lengkapnya, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Nah, itulah bunyi hadis dan juga terjemahannya. Selanjutnya, kalian diminta untuk menghafalkan hadis dan artinya, minimal bunyi hadisnya. Hadisnya itu yang setelah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang depannya ana wa kafilu.
Selanjutnya divideokan ketika sudah hafal dan dikirimkan ke link yang akan Bu Hikmah share di grup. Nah, batas pengumpulan videonya hingga Senin depan ya. Jadi tidak usah terburu-buru untuk mengirimkan sekarang juga. Oke? Sekian video dari Bu Hikmah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika tidak paham, boleh langsung ditanyakan ke Bu Hikmah. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.